Bapak sebelah kanan, ibu sebelah kiri. Bapak pakaiin kaos dalam, ibu pakaiin celana. Nangling nina, nangling nina. Anak siapa? Anak siapa? Yang mandiin dia, yang minyakin dia, yang bedakin dia, dia tanya anak siapa? Anak. PA nggak? Itu orang tua kita ridho gila buat ada anak sekarang yang ridho gila buat orang tua. Kenapa? Karena perubahan daripada masa ke masa, modernisasi, banyak akhirnya anak yang jauh dari rahmatnya Allah. Kenapa? Durhaka sama orang tuanya. Sama ulama cium tangan luar biasa, tapi sama orang tua jauhnya luar biasa. Cium tangan Habib lu biasa aja, cium belum lagi minyak gue 4 juta begitu dicium. Iya Rai, cium tangan yang lebih sempurna itu kepada siapa? Orang tua, ke bapaknya, ke ibunya, itu jauh lebih sempurna dibanding ke guru. Mau ke kiai silahkan hormat sama guru. Laula murabbi ma'araftu rabbi. Kalau bukan karena guru-guru kita, kita nggak kenal siapa Tuhan kita. Betul, tapi kita tidak akan tahu dunia kalau bukan lahirnya dari rahim seorang ibu. Bu, mulutnya sering doain anak ya. Kalau lagi mau tidur, jangan nyanyiin ikan dalam kolam. Jangan nyanyiin lagunya Ayu Ting Ting kemana-kemana. Nanti itu anak gak pulang-pulang. Sama lagunya ada tuh, Dung Indung, hujan di udik. Itu jangan dibaca lagi tuh. Kenapa? Itu lagu penghinaan untuk istrinya Rasulullah SAW. Duh aduh Siti mandi rambutnya tidak istrinya Nabi lagi dihinain. Jangan pernah dinyanyiin. Kenapa? Karena itu ciptaannya dulu di zaman Belanda untuk mengadu daripada setiap pengajian para orang-orang saleh kita terdahulu. Kita dulu nih kalau sebelum ngaji pernah ingat nggak baca Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Dulu kita mau ngajikan ini dibacanya. Orang Belanda nanya, itu lagunya apa? Itu lagu untuk memuji Nabi Muhammad. Oh, kalau gitu kita bikin lagi. Kita hinakan, tapi dengan nada yang sekiranya masuk ke telinga mereka sehingga mereka mau menyanyikannya. Itu salah satunya Dung Indung Kepala Lindung. Yang kedua, ada lagu lagi. Pak Pung Pak Mustafe si Dule ada tepung tuh. Mustafe siapa? Rasulullah SAW. Punya ayah namanya Abdul, diganti namanya jadi Dule. Betul? Ini adalah salah satu penghinaan. Makanya kita kalau punya anak nyanyi ini yang bagus-bagus, bacain sholawatnya yang bagus-bagus. La ilaha illallah hul malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin ya Hanan ya Manan ya Qadim al-ihsan bahri judik malyan jud lana bil ghufran. Kenapa? Agar dia mendapatkan hidayah serta rahmat Allah, mendapatkan keberkahan, sehingga ini anak kelak nanti akhirnya akan menjadi anak yang saleh salehah. Pengaruh nama juga termasuk, Bu. Pak, nama buat anak jangan yang macem-macem. Bib, saya punya anak biar agak kelihatan modern, saya kasih namanya Robert.
Bib, saya mau ngasih nama ini, silahkan. Mau ngasih nama aja, apa aja. Kenapa sih kalau dikasih nama Abdurrahman? Kenapa sih kalau dikasih nama Abdullah? Kenapa sih kalau dikasih nama Muhammad? Kenapa sih kalau dikasih nama Ahmad? Ah, itu mah kolot nih. Itu mah zaman dulu, sekarang mah modern. Coba nama Islam ini dempel sama yang modern, pasti semuanya cocok. Abdullah Rudolfo, keren gak tuh? Muhammad Alek, keren lu. Ambil berkah, apa bib manfaat nama orang-orang soleh. Kita punya harapan kelak nanti di yaumil kiamah ada satu nama orang soleh disebut Abdullah, yang semua namanya Abdullah berdiri semua. Begitu berdiri, malaikat ngomong, ya Allah, ini ahli maksiat, tapi namanya Abdullah, masukkan dia di golongan nama-nama orang yang soleh. Amin. Ya Rabbah. Tuh lihat, ini berkah nama. Saya pernah satu waktu, saya lagi di pemakaman satu orang soleh. Saya duduk di TPU, tempat pemakaman umum kan namanya macam-macam ya, satu nisan ya, beda-beda nisan, beda nama-nama. Begitu saat pemakaman saya nengok ke belakang makam, saya lihat, saya ketawa sampai terkencing-kencing saya ketawa. Lu pasti penasaran namanya siapa? Teman-teman saya pada bilang, lu kenapa? Saya nggak kuat melihat ini nama. Begitu selesai acara proses pemakaman, saya nengok, saya panggil, nih, lu baca nih namanya, Rabu bin Kamis. Saya kan nggak kebayang, punya kakek Jumat, punya buyut, ini keluarga Hari namanya, Rabu bin Kamis. Saya ketawa terkencing-kencing. Ini bagaimana ceritanya nama begini? Ada lagi yang namanya Pengki. Ada nggak? Ada Pengki namanya. Begitu lahir kelihatan Pengki. Nah, ada Pengki. Kasih nama yang bagus buat anak. Kenapa? Anak itu adalah satu rezeki dari Allah yang bisa menyelamatkan kita di dunia dan bisa menyelamatkan kita di akhirat. Kenapa? Anak itu fitnah, Bu, Pak. Anak itu bisa jadi fitnah dunia, fitnah akhirat. Bib, itu kan rezeki dari Allah. Kok bisa anak jadi fitnah? Yang pertama, kalau ada anak badungnya setengah mati, lewat depan rumah tetangga nggak bisa ngeliat genteng, main sambit aja. Yang punya rumah keluar, anak saha eta, tuh yang ditanya, budak saha, anak siapa? Coba kalau melihat anaknya bager, soleh, pendiam, belajarnya bagus, coba lihat, ya Allah tong, namanya siapa, sekolahnya di mana, orang tuanya nggak ngikut. Tapi kalau ini anak bandel, pasti yang kepanggil pertama, anak siapa dia. Anak itu fitnah dunia, fitnah akhirat. Makanya Bu, izinin anak-anak kita untuk selalu ibadah kepada Allah. Ibu memadrasahin anak udah paling benar. Kenapa? Agar minta kepada Allah, ini anak yang bisa menyelamatkan kita kelak nanti di yaumil kiamah. Mudah-mudahan kita punya anak-anak yang soleh-soleh. Sholatnya Bu, saya lagi bingung sama orang tua sekarang. Kenapa sih sama anak kayaknya takut banget? Handphonenya periksa Bu, jangan yang macem-macem di dalamnya. Kenapa? Itu hati-hati dari handphone Bib. Alhamdulillah Bib, anak saya mah pulang sekolah langsung pulang, masuk kamar nggak keluar entar malam. Jangan kita yang senang melihat anak begitu. Ini handphone bisa ngejelajah dunia Ibu. Ini dia bisa kemana-mana lewat handphone. Dari yang baik sampai yang nggak baik semuanya ada. Naudzubillah min dzalik, saya punya tetangga perempuan satu-satunya Bu. Saya punya tetangga perempuan satu-satunya. Perempuan ini sampai sekolah S2. Bapaknya sayang sama dia, ibunya sayang sama dia. Dia punya aplikasi yang namanya Facebook. Kenalan sama laki-laki di Facebook, tiba-tiba baru kenal 3 bulan nikah. Saat pernikahannya orang tua ngeluarin duit, bapak ibunya ngeluarin duit, bikin acaranya di gedung. Begitu selesai nikah, ini anak nggak pulang ke rumah, pulangnya ke hotel. Oh mungkin orang tua bilang apa? Oh ini orang mau honeymoon, biarin deh.
Besok pagi yang namanya orang tua datang bawain sarapan buat anaknya. Dilihat udah nggak ada di hotel tersebut. Ternyata ini anak udah dibawa sama suaminya pergi ke Surabaya. Handphonenya nggak aktif, ganti nomor, nggak bilang sama orang tua. Datang bulan Ramadan dia nggak datang, datang Lebaran nggak pernah datang. Sampai punya anak 3, berapa tahun, 6 tahun nggak ketemu sama orang tuanya. Sampai orang tuanya sakit dia nggak datang. Orang tuanya wafat baru dia datang. Wafat jam 11 siang baru datang setengah 12 malam. Saya kebetulan ikut memandikan. Selesai memandikan, tutup, mau ditutup dengan kafan. Keluarga bilang, Habib jangan ditutup dulu. Kenapa? Memang anaknya lagi pulang. Oh iya, saya lupa. Begitu anaknya datang setengah 12, kita mandiin udah selesai jam 10. Karena ini jenazah, cepat-cepat harus dikubur. Kenapa? Karena ada penyakit yang dia derita. Ini akan cepat untuk menggerogoti organ tubuhnya. Jadi kita cepat-cepat untuk memandikan dan selesai. Habis itu kita langsung kubur. Jam 10 udah selesai, jam setengah 12 ini anak baru datang. Begitu ini anak datang, tangannya ke belakang, saya tanya, ayo mau dicium nggak? Ini anak perempuan ibu, ini anak perempuan. Mau dicium nggak? Nggak ah, najis. Saya kaget mendengarnya. Ini kok bisa begini? Kenapa dikata najis? Ini orang tua? Enggak, ini kan bangkai. Mayat orang tua dibilang bangke. Najis katanya. Ternyata usut punya usut, dia kenalan sama laki-laki yang di Facebook tersebut jadi suaminya. Beda akidahnya dengan kita. Apa katanya? Jika tersentuh, dia tidak masuk di dalam golongan akidah kita, maka walaupun dia orang tua, najis bersentuhannya sama seperti kita orang mukmin, orang Islam bersentuhan dengan najisnya anjing atau babi. Mukhalawah. Hati-hati tuh, makanya jangan selamat aja ngelihat anak kita pegang handphone anteng-anteng. Jangan, Neng, mahal. Jadi perempuan wajib mahal. Kenapa? Karena perempuan itu kehormatan. Perempuan itu tergantung bagaimana isi dalamnya. Kalau isinya sudah nggak baik, semua pasti nggak akan baik. Lagi kalau jadi perempuan, ambil ilmunya ilmu duren dong, jangan ambil ilmu mangga. Coba ibu pernah ke pasar nggak? Pernah ke pasar nggak? Beli jeruk, dicium apa dipencet? Apanya? Apanya yang dipencet? Jeruknya ngomongan begitu yang benar. Ini hujan pencet-pencet aja kan bingung kita. Begitu dipencet keras, dibeli nggak? Oh enggak, asem. Betul nggak? Beli mangga, begitu milih mangga dipencet apa dicium? Nempel apa jauh? Nempel apa jauh? Nempel sampai. Oh wangi, harum manis. Kalau kecium sampai nempel nggak ada wanginya, nggak di bibir. Kenapa? Asam. Nggak mungkin kita beli mangga dibejek. Kan begitu. Perempuan sekarang rata-rata kayak jeruk sama mangga. Pencet tinggal, cium tinggal. Neng, ambil ilmunya, ilmu duren, Neng. Nggak ada orang milih duren dipencet. Ada? Lodoh tuh tangan. Mau cium duren, nggak berani dekat-dekat, jauh. Kenapa? Hancur mulutnya. Mahal dikit, kenapa? Perempuan sekarang cuma modal dikasih bunga. Ya, makasih. Neng, senang dikasih bunga. Senang